dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Acara penyerahan rumah bantuan dalam rangka Hari Bayangkara ke-78 tahun 2024 pada Polres Gayo, Selasa 25 Juni 2024 dimulai. Yang tentunya banyak hal yang kita lakukan dan salah satunya adalah kita membantu masyarakat yang membutuhkan. Kebetulan di Polres ada program zakat mal yang saya sengaja inisiasi dengan maksud dan tujuan kita tidak perlu panik, kita tidak perlu bingung di saat kita ingin membantu masyarakat. Banyak hal yang bisa kita lakukan dengan dana ini, salah satunya dengan kita bisa membantu membedah rumah, kita membantu memberikan bantuan sosial. Rumah boleh nambah, tapi sebelah jangan nambah lagi Pak Haji ya. Jangan sedih Pak Haji ya. Alhamdulillah hari ini rezeki Pak Haji sama anak-anak. Alhamdulillah ya tak bagus lah, tapi insya Allah kita makan ya. Kemarin acara kan isinya kan jadi turun ke bawah, takut dia turun ke bawah. Nah, insya Allah bisa berkorban semoga. Dan ini bukan dari saya, dari teman-teman semua. Kami sebagai mendapat bantuan rumah dari Bapak, kami sangat berterima kasih. Moga-moga mendapat jadi amal ibadah kami dan diterima oleh Allah SWT. Moga-moga kami doakan Bapak dan Ibu dan beserta perwira Gayo Luas sehat, badannya panjang umur, mudah rezeki. Hari ini kita bersama rombongan, ada teman-teman dari Brimob, kemudian Polres, BPP, BNK Kabupaten. Kita mau kegiatan pemusnahan ladang ganja. Insya Allah semuanya berjalan lancar, cuaca cerah, dan ingin rem dulu bro, supaya ya aman sampai tujuan karena jalurnya curam, rawan. Jadi supaya remnya dingin, aman sampai tempat tujuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami laporkan, saya Kapolres Gayo Luas beserta Bapak Kajari, kemudian perwakilan dari pemerintah daerah ada Kasatpol PP, dari BNN Kabupaten Gayo Luas, kemudian dari Pasiap Kodim, masyarakat, tim dari Polres, tim dari BNK Kabupaten, dari Kodim juga, serta rekan-rekan dari Brimob. Hari ini kami telah menemukan ladang ganja yang luasan lebih kurang 5 hektar, di mana terbagi di beberapa titik. Dari hasil temuan kami, ada sebagian yang sudah dipanen dan sebagian juga masih belum dipanen. Ini tentunya merupakan sebuah prestasi kinerja kami bersama Forkopimda dan teman-teman
BNN dalam rangka memberantas narkoba di wilayah Kabupaten Gayo Luas. Kami berharap apa yang telah kami lakukan hari ini bisa menjadikan pembelajaran buat masyarakat Gayo Luas. Ini bukan sebuah pembelajaran yang baik, namun ini hal yang harus kita sama-sama upayakan agar tidak ada di wilayah Gayo Luas. Dan ayo kita berantas narkoba di wilayah Gayo Luas. Mari kita berikan semangat untuk memberantas narkoba di Gayo Luas, dan semoga masa depan masyarakat, anak muda, generasi kita ke depan dapat lebih cerah, bebas dari narkoba. Gayo Luas, musara, musara, musara. Kapolres Gayo Luas AKBP Setiawan Eko Prasetya mengatakan tim gabungan berhasil mengungkap kasus transaksi organ satwa yang dilindungi, dalam hal ini gading gajah yang berlokasi di depan Desa Pinturime, Kecamatan Pining, Kabupaten Gayo Luas. Pengungkapan berawal dari informasi masyarakat yang kemudian ditindaklanjuti petugas dengan melakukan penyamaran. Tim gabungan Satreskrim berhasil mengamankan satu orang pelaku berinisial AF 39 tahun untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Sementara itu pelaku lainnya melarikan diri dan masih dalam perburuan petugas. Dan akibat perbuatannya AF dijerat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistem dengan ancaman hukuman pidana paling lama 5 tahun penjara. Pemirsa, untuk mengetahui bagaimana kegiatan sosial kemasyarakatan serta pengungkapan berbagai kasus yang dapat cepat terungkap oleh Polres Gayo Luas, saat ini kita telah terhubung dengan Kapolres Gayo Luas AKBP Setiawan Eko Prasetya. Selamat siang, Pak Eko. Selamat siang, Mbak Tari. Gimana sehat, kabarnya? Pak Eko? Alhamdulillah sehat, Mbak. Bapak, ini dari Polres Gayo Luas ini banyak sekali melakukan kegiatan kemanusiaan begitu. Tadi kita juga sempat berbincang dengan salah satu personel Anda, Kanit Bin Polmas Polres Gayo Luas Polda Aceh Aibda Julianto Pane. Dan juga Polres Gayo Luas juga melakukan bedah rumah duafa. Ini seperti apa Bapak sistemnya? Konsepnya itu seperti apa dalam pembedahan rumah duafa ini? Oke, terima kasih. Sebelumnya kami ucapkan banyak terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh TV Presisi terkait program duafa yang mungkin juga sudah sedikit banyak disinggung oleh Ustadz Pane. Mohon maaf Mbak, kalau kami di Polres familiarnya dengan beliaunya kami sebut Ustadz Pane Mbak, karena memang keseharian beliau banyak membantu ataupun mengurusi, karena beliau juga sebagai salah satu pemilik pondok pesantren, jadi kami familiar dengan Ustadz Pane. Jadi program ini berawal dari ketika kami baru bertugas di Polres Gayo Luas, kami melihat situasi dan kondisi yang ada di wilayah tersebut. Yaitu kami membuat program zakat mal, Mbak. Jadi zakat mal ini berasal dari penyisihan rezeki yang memang kami tidak ada unsur paksaan, tapi kami menggugah secara kemanusiaan dan mungkin secara nilai ibadah, adalah untuk menyisihkan zakat mal sebesar 2,5% dari gajinya. Nah, dari hasil diskusi kecil ini kami coba bawa ke forum lebih besar. Pada saat April kami coba sampaikan, dan syukur alhamdulillah di bulan Desember tahun 2023 kemarin, ide ini cukup disambut respon positif dari personil. Dari kegiatannya kami sudah dapat merealisasikan 4 rumah, di mana 2 adalah program renovasi dan 2 lagi program pembangunan rumah yang sifatnya semi permanen. Pak Eko, apakah ada kriteria khusus begitu untuk rumah duafa yang Anda bantu? Kalau dari kriteria khusus yang sifatnya kami dapat data dari Pemda, kami hanya mengikut datanya dari Pemda saja, Pak. Jadi namun kami meminta prioritas mana terlebih dahulu. Karena saat kami minta ada lebih kurang 30 data yang diberikan kepada kami,
Kemudian kami diskusikan kepada mereka, kami minta prioritasnya. Jadi untuk spesifikasi yang 3 orang penerima itu dari pihak pemerintah daerah berikan, kami diskusikan dengan tim kami, itulah yang sama-sama kami setujui. Kalau untuk yang 1 rumah, memang kami fokuskan ke lingkungan terdekat kami, yaitu tenaga harian lepas kami, Mbak. Begitu, Mbak. Baik, Pak Eko, mungkin selain melakukan bedah rumah dualfa, Polres Gayo Luas juga turut memberikan beasiswa. Seperti apa program pemberian beasiswa ini, Pak Eko? Iya, itu juga termasuk dari program tadi Mbak, menindaklanjuti pengumpulan pembiayaan zakat mal yang saat ini syukur alhamdulillah cukup lumayan terkumpul. Jadi untuk penyisian selain pembiayaan atau membantu rumah pembangunan duafa, kami juga berpikir bagaimana juga meningkatkan ataupun membantu lingkungan sekitar terdekat kita. Jadi target utama beasiswa yang diberikan adalah kepada putra-putri keluarga besar kita yang kebetulan saat ini dapat dikatakan dalam kondisi yatim, Mbak, di mana ayah mereka meninggal baik karena kondisi sakit atau pada saat melaksanakan tugas. Ini menjadi prioritas kami karena kami melihat meskipun mereka sudah tidak memiliki ayah lagi, namun mereka adalah keluarga kami. Ini yang tidak bisa kami tinggalkan, sehingga inilah menjadi sasaran utama. Baik, Pak Eko, selain kegiatan kemanusiaan, juga Polres Gayo Luas ini intens begitu ya dalam melakukan pemberantasan narkoba. Di antaranya pemusnahan ratusan barang bukti narkoba serta penemuan ladang ganja, begitu? Betul sekali, Mbak. Syukur alhamdulillah selama lebih kurang saya menjabat 1 tahun, hampir lebih kurang 505, sekian kilogram atau dapat dikatakan hampir setengah ton ganja sudah kami lakukan penindakan, termasuk juga kami juga sudah memusnahkan lebih kurang 11 hektar ganja, tanaman ganja yang dalam kondisi produktif. Artinya produktif ini kami dapati dalam posisi siap panen. Ini sebuah perjuangan keras buat kami karena tantangan paling utama di lapangan bukan hanya jarak, namun memang kondisi lokasi yang dipilih para pelaku kejahatan ini memang sangat jauh, Mbak. Peredaran yang ada di Kabupaten Gayo Luas terus menurun karena kebetulan daerah kami juga potensi yang bagus dengan kondisi tanah yang bisa dimanfaatkan tanaman yang lebih produktif, yaitu tanaman kopi. Ini yang sedang kami galakkan dan bekerjasama dengan BNK Kabupaten Gayo Luas. Demikian, Mbak. Baik, Pak Eko, mungkin selain dari penanganan kasus narkoba begitu ya, juga terdapat beberapa kasus kriminalitas, salah satunya mungkin penjualan gading gajah ataupun organ satwa liar yang dilindungi begitu. Bagaimana saat ini dengan penanganan kasusnya, Pak Eko? Oke, ini juga cukup menarik, Mbak, karena ini merupakan prestasi yang mungkin bisa dibilang tidak kami harapkan, Mbak. Kenapa demikian? Karena yang kami temukan adalah gading gajah yang diperkirakan ini menurut hasil keterangan awal dari saksi ahli dari BKSDA Provinsi, Mbak, ini gading gajah yang lebih kurang berusia gajah 60-70 tahun, Mbak. Nah, untuk hasil informasi ini kami kembangkan dan kami temukan gading gajah dengan ukuran cukup besar, di mana masing-masing bobot gading gajah itu hampir 30 kilo lebih, Mbak. Dalam proses ini kami dapat amankan satu pelaku utama, di mana memang pelaku utama inilah yang menawarkan kepada beberapa masyarakat secara diam-diam, termasuk juga kepada petugas kami yang saat itu melakukan undercover ataupun penyamaran untuk memancing yang bersangkutan mau memberikan ataupun menawarkan kepada kami. Mereka temukan atau yang bersangkutan temukan pada saat menuju ke arah kebun. Dan memang kebun mereka ini adalah kebun atau daerah yang memang menjadi perlintasan gajah, Mbak. Karena daerah mereka berbatasan langsung dengan hutan lindung, di mana hutan lindung ini di tempat kami masih ada beberapa spesies hewan, baik itu harimau, orang hutan maupun gajah, termasuk di dalamnya seling melintas di daerah mereka. Hasil temuan ini tidak dilaporkan kepada bersangkutan kepada pihak desa terdekat ataupun kepada polsek. Namun oleh yang bersangkutan, mungkin karena mencari informasi untuk sampai saat ini, kenapa yang bersangkutan berani menjual, karena menggali informasi melalui internet bahwasanya gading ini mempunyai nilai jual. Hal inilah yang menjadi salah satu motivasi yang bersangkutan berani memutuskan untuk menjual
Dan hasil pengembangan yang kami lakukan dan kami proses penangkapan, saat ini yang bersangkutan sedang kami proses bekerja sama dengan tim ahli dari BKSDA untuk proses hukum lebih lanjutnya. Demikian, Mbak. Baik Pak Eko, semoga kasus terkait dengan satwa liar yang dilindungi ini bisa dapat terus menurun begitu ya Pak ya. Pak Eko, Ya, ini juga Polres Gayo Luas baru saja mendapatkan penghargaan sebagai anjungan terbersih dan paling aktif di acara Bayangkara Festival 2024 di Banda Aceh. Seperti apa ini kegiatan dilakukan sampai hingga mendapatkan penghargaan seperti ini Bapak? Terima kasih, Mbak. Memang ini sebelumnya dapat kami sampaikan bahwasannya kegiatan ini bukan hanya hasil kinerja kami dari Polres, namun ini kolaborasi dari pihak pemerintah daerah bersama Polres Gayo Luas. Dalam expo ini masing-masing daerah, Polres dan Kabupaten bisa berkolaborasi bersama-sama mempromosikan dengan target utama adalah kaitannya dengan menjadi tuan rumahnya Aceh dan Sumatera Utara dalam rangkaian PON yang tidak lama lagi akan kita selenggarakan. Baik, Pak Eko, pertanyaan terakhir Bapak, apakah ada pesan yang ingin Bapak sampaikan kepada masyarakat agar Kamtibmas dapat terus berjalan dengan kondusif? Kami harapkan dukungan dan kerjasama yang baik dalam rangka menjaga stabilitas keamanan. Mari kita sama-sama wujudkan pemilu yang aman, damai, dan lancar. Apa-apa saja yang menjadi kekurangan dalam proses kami memberikan pelayanan akan kami terus benahi demi kebaikan dan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Itu saja Mbak dari kami, Mbak. Baik, semoga sinergitas dan kolaborasi antara masyarakat dan Polri, begitu khususnya Polda Aceh dan Polres Gayo Luas terus meningkat sehingga Kamtibmas terus dapat berjalan dengan kondusif. Baik, terima kasih Pak Eko, Kapolres Gayo Luas AKBP Setiawan Eko Prasetya telah bergabung bersama kami di Polri TV. Terima kasih Bapak, sehat selalu. Terima kasih Mbak, salam presisi dari kami. Salam presisi. Baik pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita di Bayangkara Inspiratif. Saya Menteri Tanzil, terima kasih atas perhatian Anda dan salam presisi.